Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Smart Listener, Anda terus bersama kami dalam perbincangan malam hari ini. Smart Motivation hadir di Rabu malam jam 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Anda yang saat ini mendengarkan kami di tempat-tempat di mana Smart FM ada, radio network kami, begitu Anda yang mendengarkan di Surabaya, lalu juga di Yogyakarta, Jakarta pastinya, juga Medan, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan juga Banjarmasin. Silakan kami nantikan untuk Anda bisa bergabung dalam perbincangan kita. Hari ini kita ngobrolin mengenai dunia kerja nih, Smart Listener. Dunia kerja salah satu dunia yang senantiasa mengalami satu perubahan. Katanya yang pasti itu perubahan itu sendiri gitu ya. Dunia kerja ini perubahannya luar biasa banget loh. Pak Eloy tadi sampaikan baru beberapa hal tuh ya Pak ya. Ada perbedaan pandangan dalam hal dunia kerja dari zaman Aristotle, terus juga ngomongin soal yang modern dan lain sebagainya. Ternyata pandangan bahwa pekerjaan itu adalah hal yang bisa kita cintai dan kita lakukan dengan senang di zaman modern ya Pak Eloy ya? Ya, betul. Oke. Berarti zaman-zaman dulu kerja terkungkung dong Pak, atau gimana? Ya, walaupun kita juga tidak 100% menyetujui apa yang dikatakan oleh Aristoteles tadi. Karena TML sendiri itu kan punya pemahaman mengenai pekerjaan, yaitu sebuah calling, sebuah panggilan sebenarnya. Dan panggilan itu adalah untuk redeem, untuk mentransformasi dunia kerja. Tetapi kita mau melihat bahwa dari masa lalu dan kemudian kita ke masa modern ini ya, itu terjadi perubahan-perubahan. Karena saat ini kan setiap orang yang lulus dari sekolah itu ya, dari universitas pada tingkat tertentu itu memiliki apa ya, semacam paradigma atau cara berpikir atau idealisme, ideologi yang bahwa kerja itu ya harus menyenangkan gitu. Bahkan kita berbicara ya hasil research dari Gallup misalnya, bahwa teman-teman millennials dan Gen Z ditemukan bahwa bekerja itu yang dicari adalah purpose. Udah sangat sering berbicara mengenai purpose. Dan ini adalah ide yang sangat indah. Tetapi kalau hanya fokus pada cintai pekerjaanmu dan bermentok di situ, itu bisa menimbulkan tekanan psikologis. Itulah sebab kenapa tadi saya mengatakan, kenapa saya yakin TML, Theocentric Motivation and Leadership, itu adalah solusi untuk zaman ini. Begini, ada beberapa masalah terkait dengan idealisme, ide yang sangat indah itu bahwa love your job. Karena begini sahabat TML, sangat menarik bahwa ide tentang bekerja tidak hanya untuk memperoleh uang, tetapi juga untuk dinikmati ya. Secara historis sejarahnya lahir hanya beberapa waktu sebelum ide besar lainnya muncul. Apa itu? Ini dalam kaitannya dengan kehidupan cinta antar umat manusia. Jadi tadi adalah love your work, sekarang kita bicara mengenai cinta di antara pasangan yang kemudian menjadi suami istri. Ide itu lahir sekitar pertengahan abad ke-18. Ide yang luar biasa ini hadir bahwa Anda tidak harus menikah dengan seseorang karena tanah pertanian kalian berdekatan. Karena dulu begitu kan. Ya tetangga deh saling kenal ya. Ini keturunan dari si A, keturunan dari si B. Ya mereka saling kenal ya udah menikah lah begitu ya. Itu terjadi di abad-abad sebelumnya. Anda tidak harus menikah dengan seseorang semata karena keluarga kalian saling mengenal. Enggak kok. Di pertengahan abad 18, muncullah sebuah ide yang luar biasa. Apa itu? Bahwa Anda harus menemukan pasangan hidup. Karena Anda mencintainya. Jadi basisnya adalah LOVECINTA. Oh, itu bukan cuma sekarang sebenarnya. Itu sudah mulai ada benih-benih itu dari pertengahan abad yang ke-18 bahwa Anda harus menikah karena cinta. Wih, keren banget ya. Iya. Bisa dikatakan jadi Mbak Uli,
Belum pernah ada ide mengenai cinta dengan cara pandang seperti itu di abad-abad sebelumnya. Kalaupun ada, tidak pernah dikomunikasikan, disebarluaskan melalui berbagai macam ceramah, tulisan, sehingga kemudian diterima serta dihidupi dalam keseharian secara masif oleh anggota masyarakat. Nah, sejak itu dunia barat khususnya ya, karena mungkin ada pendengar kita yang, abad 18 kayaknya 50 tahun yang lalu papa mama gue masih begitu kali. Ya. Ya tapi kan ya memang ini kita lagi berbicara mengenai dunia barat ya. Ini kan filosofi. Ini benih-benihnya itu sebetulnya sudah muncul di abad yang ke-18. Nah, sejak itulah di dunia barat khususnya pernikahan dilihat dengan cara pandang yang baru. Bahwa menjadi sebuah kebutuhan untuk menikah demi kebahagiaan. Dan sejak saat itu dunia mempunyai dua ide. Working life, love life, kehidupan kerja dan kehidupan keluarga harus melibatkan kata C-I-N-T-A dan ini masalah besar. Ini tekanan psikologis yang sangat berat. Loh kok bisa? Gini loh. Sangat sulit untuk menjalani hidup seperti itu, Mbak Uli ternyata. Akibatnya sebagian besar dari manusia itu jatuh dari krisis yang satu kepada krisis yang lain. Entah gagal bekerja dengan cinta, atau gagal berkeluarga dengan penuh cinta, atau gagal di keduanya. Karena yang pasti, memiliki keduanya merupakan tantangan yang sangat besar. Too good to be true. Di saat yang sama aku bekerja mengerjakan sesuatu yang aku cinta. Lalu sampai di rumah aku bertemu dengan orang yang aku cinta setiap saat. Too good to be true. Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Maka biasanya itu kita mulai mengalaminya pada hari Minggu sore. Banyak orang yang akhirnya merasakan sindrom I hate Monday. Harapan untuk bekerja dengan cinta, bertemu dengan realita yang sebaliknya, tekanan, target yang semakin tinggi, ketemu dengan atasan yang toksik, ketemu dengan anak buah yang juga nggak bisa diatur, ketemu dengan macam-macam. Terjadilah tekanan dalam batin yang menyebabkan kondisi tidak bahagia. Ini terjadi pada individu, betul. Tetapi hal ini memiliki alasan sosiologis, historis dan filosofis. Dan kita perlu melihatnya lebih dalam, Mbak Uli. Kalau kita tidak berakhir insecure, apalagi depresi. We need to talk about this. Ini bukan motivasi biasa, by the way. Bukan motivasi, kamu pasti bisa. Ayo, come on. No. Ini TML, Theocentric Motivation and Leadership, bukan motivasi biasa. Karena di dunia modern, pertanyaan pertama yang akan Anda hadapi, yang saya hadapi setiap hari itu kan ketika bertemu dengan seseorang yang khususnya baru dikenal, pertanyaannya begini, kamu kerjanya apa? Di masa lalu mah, apalagi abad-abad yang lalu, nggak ada lah pertanyaan yang seperti itu, beda. Dari kalau dulu mah, kamu dari mana? Kamu orang tuanya siapa? Karena masih penting tuh, keturunan siapa kamu? Iya, anaknya siapa ya? Gitu ya, Mbak Eloy? Anaknya siapa ya? Oh, benar. Sekarang mah udah nggak begitu. Nggak peduli anaknya siapa. Kerja apa kamu? Sekarang apa pekerjaanmu? Dan small listeners, sahabat TML, dengarkan baik-baik. Jawabanmu terhadap pertanyaan tersebut menentukan respon orang yang sedang bertanya terhadapmu. Antara dia senang bertemu dengan Anda dan menunjukkan hormat dan ketertarikan kepadamu, atau dia akan perlahan menarik diri dan kemudian dia akan pamit pergi, membiarkan dirimu duduk sendirian tanpa ada yang menemani. That's the world we are living in. Kamu kerjanya apa? And the reason is because we live
in a world of snob. Alasannya karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang masyarakatnya snob. Apa artinya snob? Weh, menarik sekali ini. Ketika saya pertama kali belajar ini dari Alan de Botton, saya itu betul-betul tertegun dan saya butuh waktu kira-kira 3 bulan untuk mendigest, memahami ini. Karena ini benar banget dan ini penting banget, dan kalau Anda mau waras di tengah-tengah dunia yang semakin menggila, listen to this. Karena snob artinya seseorang dengan rasa hormat yang berlebihan untuk posisi sosial yang tinggi atau kekayaan. Dia berusaha untuk bergaul dengan strata sosial tertentu dan tidak menyukai orang atau kegiatan yang dianggapnya sebagai kelas bawah. Kita sedang dikelilingi oleh manusia-manusia snob, dan ngomong-ngomong, jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Itu pertanyaan reflektif untuk kita sebelum kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan-jangan engkau dan aku pun adalah bagian dari masyarakat snob itu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Smart Listener, semakin mendalam nih ya perbincangan kita, pembahasan kita. Pak Elul mengajak kita untuk bisa melihat ke dalam nih. Apakah kita bagian dari itu, begitu ya? Nanti kita lanjut di sesi berikutnya, dan masih kami nantikan Anda bergabung lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959, juga melalui YouTube channel @radiosmartfm. Ibu Rita Chan, semangat pagi juga untuk Anda. Mari kita berbincang. Silakan Ibu sampaikan juga komentar atau pengalaman terkait dengan topik yang kita perbincangkan malam hari ini. Kita jeda sejenak untuk kembali di sesi berikutnya.